Halo sahabat ASN dimanapun berada, kembali lagi dengan saya. Oke teman-teman ya, kali ini saya tertarik membahas satu komentar ya di video saya yang saya upload kemarin terkait dengan apakah ada perbedaan antara pengabdian 16 tahun dan pengabdian 5 tahun. Apakah ada perbedaan atau di dalam seleksi ini apakah akan dibedakan, apakah akan diprioritaskan pengabdian yang lebih tinggi teman-teman ya. Nah, kita lihat nih pertanyaan dari kakak Yohana. Dia katakan begini, bagaimana kalau satu formasi pelamar dua sama-sama terdata di BKN, namun dua orang ini berbeda masa kerja, yang satu 16 tahun dan yang satu 6 tahun. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi kalau kita mengacu pada Kepmenpan 347, 348, 349, itu sudah diatur tuh prioritas pertama itu yaitu XTHK2. Nah, kalau dari pertanyaan ini sama-sama terdata di BKN, saya berikan contoh saja sama-sama terdata di BKN, artinya sama-sama non-ASN. Tidak ada THK2-nya, tidak ada prioritasnya. Apakah akan dilihat dari masa kerja? Nah, oke teman-teman ya. Seperti saya katakan di awal bahwa kalau kita melihat pada keputusan Menteri Pan-RB, di situ teman-teman tidak dibedakan antara pengabdian lama dengan yang masih baru teman-teman ya. Saya belum membaca aturan, tetapi yang saya baca aturan dari Undang-Undang 20 tahun 2023, Peraturan Menteri nomor 6, baru Kepmenpan 347, 348, 349. Di situ hanya diatur bahwa yang akan menempati formasi adalah yang nilai tertinggi teman-teman ya. Kita bisa lihat di Kepmenpan 347 di diktum ke-20. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Jadi ya teman-teman, kesimpulan dari saya adalah kalau teman-teman itu memiliki masa kerja yang lebih dibandingkan dengan teman-teman yang lain seperti pertanyaan tadi, yang satu 16 tahun dan yang satu 6 tahun, kalau yang 6 tahun itu berperingkat terbaik daripada yang 16 tahun, maka dia yang akan dinyatakan lulus. Tetapi teman-teman, masa kerja ini bisa menjadi faktor kelulusan teman-teman kalau nilai teman-teman itu sama. Nah, kelulusan juga bisa dilihat dari masa kerja di dalam aturan jika nilai kompetensi teman-teman itu sama. Contoh, seperti saya sudah bahas di video saya sebelumnya ya, di 2 video saya sebelumnya, kalau nilainya 350. Jadi teman-teman itu nilai 350 itu bisa dilihat dari masa kerja, asalkan sudah memenuhi syarat juga. Jadi ada beberapa syarat juga yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah nilai teknis teman-teman itu sama. Nah, kedua, nilai sosial kultural dan manajerial teman-teman itu sama. Dan yang ketiga adalah nilai wawancara sama. Ketika keempat komponen ini masih sama, maka yang akan dilihat itu adalah masa kerjanya teman-teman. Jadi seperti itu, masa kerja bisa menjadi faktor kelulusan kalau nilai teman-teman itu sama. Tetapi kalau nilainya itu tidak sama, maka tidak ada aturan yang menyatakan kamu mengabdi 16 tahun dan yang mengabdi 6 tahun ini, yang 16 tahun yang akan lulus. Tidak. Selama yang 6 tahun ini peringkatnya lebih daripada yang 16 tahun, maka dia akan menempati formasi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman itu harus lebih rajin membaca juga aturan ya. Di Undang-Undang 20, lalu Kepmenpan 347 untuk teknis, 348 untuk guru, 349 untuk tenaga kesehatan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak ada aturan ya teman-teman yang mengatakan bahwa kalau peringkat yang 16 tahun ini di bawah dari yang 6 tahun, maka yang 16 tahun mengabdi ini yang akan lolos. Tetapi yang akan lolos adalah siapa dari mereka peringkat terbaik. Kalau yang 6 tahun yang peringkat terbaik, maka dia yang akan lolos. Selama yang 16 tahun itu bukan K2. Tapi kalau 16 tahun itu K2, maka dia yang akan lolos teman-teman. Oke ya, seperti itu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman bisa mencerna dan teman-teman juga bisa rajin membaca peraturan undang-undang yang berlaku. Thank you.